Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Kembali lagi kita berjumpa untuk belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Sudah siap ya belajar hari ini? Semangat! Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi merambat, teks laporan percobaan, gagasan utama dan gagasan pendukung. Masih ingatkah kamu apakah bunyi itu? Coba diingat-ingat lagi. Bunyi adalah gelombang yang arah perambatannya sejajar dengan arah getarannya. Jadi, jika getarannya ke kanan, maka arah rambatnya juga ke kanan. Bunyi dapat merambat jika ada medium. Medium sendiri berarti media atau zat perantara. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, jadi penyebab adanya bunyi adalah getaran. Sedangkan segala sesuatu yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui 3 medium, yaitu padat, cair, dan gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, karena pada ruang hampa tidak ada media perantara. Bunyi paling cepat merambat pada medium padat dibandingkan dengan pada medium cair dan juga gas. Marilah kita coba percobaan pertama untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui udara. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahannya yaitu selang plastik sepanjang 2 meter atau lebih. Langkah kerjanya, pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. Kedua, dekatkan ujung selang ke telinga. Ketiga, minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. Keempat, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Selain percobaan di atas, contoh lain dari bukti bahwa bunyi merambat melalui udara adalah suara dari lonceng yang digoyangkan. Kita bisa mendengar suara lonceng atau bel sekolah walaupun kita tidak memegangnya, karena bunyi merambat melalui udara. Percobaan kedua akan kita lakukan untuk membuktikan bahwa bunyi merambat melalui benda padat. Tujuan dari percobaan ini adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan yang harus kita siapkan yaitu gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan juga paku. Ingat, ini harus dengan bimbingan orang tua atau guru ya. Langkah kerjanya, pertama, buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kedua, potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. Ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Keempat, buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. 6. Lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. 8. Dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Jadi, dengan percobaan telepon plastik ini, kita bisa membuktikan apakah bunyi merambat melalui benda padat. Selain percobaan tadi, contoh lain dari bukti bahwa bunyi merambat melalui benda padat adalah suara yang didengar temanmu saat menempelkan telinganya ke meja ketika meja diketuk. Jadi, cobalah minta temanmu atau saudaramu untuk menempelkan telinganya di meja. Kemudian, ketuklah meja tersebut. Suaranya akan sangat jelas ketika temanmu menempelkan telinganya di meja dibandingkan dengan ketika telinganya tidak menempel meja.
Percobaan ketiga adalah percobaan untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair. Tujuan percobaan ini mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah: pertama, ember besar, kedua, air, tiga, batu koral atau batu yang ada di sekitarmu, keempat, adalah corong kecil. Langkah kerja yang harus kalian lakukan adalah: isi ember dengan air hingga penuh. Kedua, masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember, jadi hanya bagian bawahnya ya. Ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Dengarkan dan catat hasilnya. Selain cara tersebut, kamu juga bisa mencoba memasukkan batu ke dalam ember dan kemudian dengarkan. Setelah melakukan percobaan, maka langkah selanjutnya adalah menulis laporan percobaan. Tahukah kamu apakah laporan percobaan itu? Laporan percobaan merupakan teks laporan yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Jadi, setelah kalian melakukan percobaan, kalian harus menyusun laporan percobaan untuk mencatat apa saja hasilnya. Berikut adalah contoh cara menyusun laporan percobaan. Pertama adalah nama percobaannya. Kita ambil salah satu percobaan yang telah kita lakukan ya. Contohnya, percobaan tentang perambatan bunyi. Tujuannya, mengidentifikasi sifat bunyi merambat pada benda padat. Alat dan bahan yang kita siapkan sesuai tadi ya, yaitu gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan juga paku. Langkah kerjanya sesuai dengan langkah-langkah yang kita lakukan tadi. Kemudian, kita tulis hasil percobaannya, yaitu bahwa suara atau bunyi terdengar pada kaleng plastik seberang yang dipegang temanmu ketika kamu berbicara. Kesimpulannya, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bunyi dapat terdengar jika memenuhi syarat, yaitu: pertama, ada sumber bunyi. Kedua, ada media perantara, dalam hal percobaan ini adalah benang kasur. Yang ketiga, ada pendengarnya. Masih ingatkah kamu tentang gagasan pokok? Apakah gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah kalimat inti atau pokok dari pembahasan dari suatu paragraf. Biasa terletak pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Jadi yang dimaksud gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam suatu paragraf tersebut. Sedangkan gagasan pendukung, apakah itu? Coba diingat-ingat. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Gagasan pendukung berfungsi untuk memperjelas gagasan pokok. Sekarang, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks berikut. Contoh teks yang akan kita pelajari hari ini adalah: Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kira-kira apa ya gagasan pokoknya? Bisakah kamu menebaknya? Benar, gagasan pokoknya adalah Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu: tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Semangat terus ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.